Halo Cinephile, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya di sana. Nah, kali ini Movie Rastis mau nyeritain film lagi nih. Film ini merupakan produksi dari Walt Disney yang rilis pada tahun 2019 lalu, berjudul The Lion King. Iya, kalian gak salah denger kok. Film ini emang udah lama rilis. Awal perilisannya tahun 1994. Dan film ini hanya di remake dari visualnya aja kok, yang pastinya lebih bagus dari sebelumnya. Ya udah, nggak banyak basa-basi lagi, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Di sebuah padang rumput yang hijau di Pride Lands, hiduplah berbagai jenis hewan yang saling akur dan tentram. Seluruh hewan mendapatkan panggilan untuk berkumpul di sebuah tempat oleh Rafiki, sang penasihat kerajaan. Di sana mereka diperkenalkan pada seorang putra dari Raja Mufasa dan Ratu Sarabi yang bernama Simba. Namun, Scar yang merupakan adik dari Mufasa justru tidak hadir dalam upacara pengenalan anaknya itu. Simba yang mulai tumbuh sangat aktif dan periang. Ia membangunkan ayahnya di pagi hari untuk menagih janji sang ayah mengajaknya berpatroli hari itu. Sang ayah mengajak Simba ke sebuah tebing. Dari atas sana, ayahnya berkata semua wilayah yang disinari matahari adalah kerajaannya dan harus dijaga. Kelak, Simba akan menjadi penerusnya untuk menjaga wilayah itu. Namun, Simba dilarang pergi ke sisi gelap karena di sana sangat berbahaya. Setelah selesai menjelajah, Simba pulang. Di jalan ia bertemu dengan Scar yang memberitahu bahwa di sisi gelap kerajaan terdapat makam para gajah. Simba yang penasaran mencoba menanyakan lebih detail ke Scar, dengan catatan ini menjadi rahasia mereka berdua. Simba mengajak Nala untuk pergi ke sumber air. Ibunya pun mengizinkan dan memerintahkan Zazu untuk menemani mereka. Di perjalanan, Simba memberitahu Nala tentang wilayah sisi gelap. Ia mengajak Nala untuk pergi ke sana. Tapi sebelumnya, mereka harus menyingkirkan Zazu terlebih dahulu dari pengawasannya. Mereka pun berhasil. Setelah lepas dari Zazu, mereka bercanda. Namun Nala berhasil mengalahkan Simba di sini. Keduanya pun tiba di sisi gelap di luar kerajaan. Di sana, mereka melihat tulang belulang dan lumpur panas. Nala memperingatkan Simba untuk segera kembali karena matahari mulai terbenam. Simba yang masih penasaran menolaknya dan terus menjelajah. Akhirnya mereka bertemu dengan Senzi, pemimpin para hiena yang ingin memakannya. Untungnya Zazu segera datang dan mencoba mencegahnya, namun tidak berhasil. Mereka semua pun berlari. Mereka terkepung, dan di saat itulah Mufasa datang untuk menyelamatkan. Mufasa bilang pada Senzi bahwa jangan pernah mendekati anaknya lagi, atau sesuatu akan terjadi. Setelah itu, Mufasa mengajak Simba dan Nala untuk pulang. Mufasa meminta Zazu untuk mengantar Nala pulang. Sementara itu, Simba ikut dengannya. Mufasa memperingatkan Simba agar kejadian itu tidak terulang lagi. Ia pun memaafkan Simba. Malam harinya, Scar datang ke sisi gelap untuk mengajak Senzi dan pasukannya bergabung mengalahkan Mufasa. Scar sangat ingin menjadi raja karena tidak suka dengan pemerintahan Mufasa. Dan sebagai gantinya, ketika Mufasa mati, para hiena dipersilahkan untuk berburu di kerajaannya. Senzi pun sepakat dengan keputusan itu dan segera mengatur sebuah rencana. Scar mengajak Simba ke suatu tempat untuk berlatih aumannya. Hal ini dilakukan agar Simba dapat menebus kesalahan sebelumnya dan membuat ayahnya bangga. Padahal ini adalah jebakan yang dibuat oleh Scar, karena di atas tebing pasukan hiena sudah bersiap menunggu. Ketika sedang berlatih, Simba mendengar kawanan kerbau Afrika yang sedang berlarian ke arahnya. Simba pun mencoba berlari dan berlindung dari balik batu kecil. Melihat hal ini, Scar melaporkannya kepada Mufasa. Mufasa pun tiba. Ia mendapatkan laporan dari Zazu bahwa Simba sedang bertahan di sebuah batang pohon dan segera menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Simba, Mufasa yang hendak menyelamatkan diri justru tertabrak oleh kawanan kerbau Afrika itu.
Ia terjatuh, namun dapat bangkit. Ketika hampir tiba di puncak tebing, Scar datang. Mufasa meminta tolong kepadanya, namun Scar malah memukulnya dan membuat Mufasa terjatuh. Simba yang melihat ayahnya terjatuh mencoba menghampirinya. Ia merasa sedih setelah mengetahui ayahnya telah tewas. Kemudian Scar datang dan menuduh Simba yang menjadi penyebab kematiannya. Scar juga memerintahkan Simba untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Simba pun menurut. Namun belum jauh ia pergi, Simba lari dan terjatuh dari tebing yang membuat para hiena mengira bahwa Simba telah mati. Padahal Simba selamat. Kini Simba pergi tanpa tahu harus kemana tujuannya. Scar mengumumkan kepada para kaum singa bahwa kini ialah yang akan menjadi raja. Ia akan dibantu oleh kelompok hiena untuk menguasai kerajaan Pride Lands. Di sisi lain, Simba yang tergeletak setelah melewati perjalanan jauh hampir dimakan oleh burung pemakan bangkai. Syukurnya ia diselamatkan oleh Pumba dan Timon dan mengusir para burung itu pergi. Pumba dan Timon mencoba membantu Simba yang sedang merasa sedih akan masa lalunya. Mereka berdua pun meyakini Simba untuk merelakan masa lalunya dan menatap masa depan. Hal ini pun diiringi dengan kalimat dan nyanyian Hakuna Matata yang artinya jangan khawatir. Mereka juga mengajak Simba untuk tinggal di wilayahnya. Hingga Simba tumbuh menjadi singa dewasa. Sementara itu di Pride Lands, berbagai macam hewan mulai meninggalkan kerajaan itu. Hal ini dikarenakan populasi mereka terus diburu oleh para hiena untuk dimakan. Wilayah itu juga kini tidak lagi sehijau saat Mufasa yang menjadi raja. Nala meminta Sarabi untuk melawan pemerintahan Scar, tetapi Sarabi tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Nala memutuskan pergi meninggalkan kerajaan berkat bantuan Zazu. Ia pergi untuk mencari bantuan agar Pride Lands dapat kembali sejahtera seperti dulu. Di malam hari, Simba yang melihat ke langit teringat perkataan ayahnya bahwa raja-raja terdahulu mengawasi mereka yang masih hidup dari atas sana. Dan hal ini membuat Simba merenung. Rafiki menemukan potongan rambut Simba yang dibawa oleh kelompok semut. Ia menyadari bahwa di luar sana Simba masih hidup, dan ini merupakan ramalan yang baik untuk Pride Lands. Pumba dan Timon yang sedang asik bernyanyi dengan kawanan hewan lainnya tiba-tiba dikejutkan dengan sosok Nala yang muncul untuk memangsa mereka. Nala mengejar Pumba. Hingga saat Pumba terdesak, Simba datang untuk menolongnya. Simba yang menyadari bahwa singa yang menyerang Pumba adalah Nala sangat senang dapat bertemu dengannya lagi. Kemudian Nala meminta Simba untuk kembali ke Pride Lands. Namun Simba justru mengajaknya melihat sekitaran tempat itu yang menurutnya sangat indah dan tentram. Nala bersikeras untuk mengajak Simba kembali dan merebut kekuasaan dari Scar. Tetapi Simba tidak ingin kembali ke sana. Ia merasa telah gagal dan sudah betah hidup di tempatnya sekarang. Nala yang kecewa mendengarnya akhirnya pulang dan meninggalkan Simba. Simba yang kepikiran dengan perkataan Nala bertemu dengan Rafiki di hutan. Awalnya Simba tidak peduli. Namun karena Rafiki bercerita mengenai ayahnya, Simba pun tertarik dan Rafiki membawanya ke suatu tempat. Mereka tiba di tepi sungai. Rafiki meminta Simba untuk melihat ke air dan melihat cerminan Mufasa dalam dirinya. Dari atas langit, Mufasa meyakini Simba untuk mengingat kembali siapa dirinya dan perannya dalam lingkaran kehidupan. Hingga akhirnya Simba menemukan kembali jati dirinya dan segera pergi ke Pride Lands. Dalam perjalanan, Simba bertemu dengan Nala dan mengajaknya segera bergegas untuk pulang. Simba dan Nala tiba di sebuah bukit. Mereka melihat Pride Lands kini sangat gersang dan tidak seperti dulu lagi. Tak lama kemudian, Zazu, Pumba dan Timon ikut bergabung dengan Simba untuk kembali merebut kerajaannya.
Ketika berjalan menuju kerajaan, mereka dihadang oleh beberapa hiena. Mereka pun mengatur cara untuk mengalihkan perhatian hiena itu, agar Simba dapat lewat. Akhirnya Pumba dan Timon dijadikan umpan, agar para hiena mengejar mereka. Sementara itu, Scar terus mengajak Sarabi untuk menjadi ratunya. Sarabi berulang kali menolak, karena Scar tidak lebih baik dari Mufasa. Scar yang kecewa mendengarnya, akhirnya berkelahi dengan Sarabi. Tak lama kemudian, Simba datang. Simba memperingatkan Scar untuk menurunkan tahta kerajaan padanya. Hal ini dilakukan karena Simba lah yang berhak untuk menjadi raja. Namun Scar tidak tinggal diam. Ia menceritakan bahwa kematian Mufasa adalah akibat Simba. Hal inilah yang tidak diketahui oleh singa lainnya. Simba pun mengakuinya. Ia pun terdesak dan hampir jatuh dari sebuah tebing. Ketika Simba hampir jatuh, Scar mendekatinya dan menceritakan bahwa kejadian ini sangat serupa ketika Scar membunuh Mufasa. Simba yang mendengar kenyataan ini marah dan melawan balik Scar. Kebenaran pun terungkap dan mereka akhirnya berkelahi. Sementara itu, Pumba dan Timon yang lolos dari kejaran hiena kini bertemu dengan hiena lainnya. Awalnya mereka takut, namun karena para hiena itu mengejek Pumba dengan sebutan gendut, Pumba melawannya dan mengusir mereka semua. Tak ketinggalan, Zazu dan Rafiki juga ikut bertarung melawan para hiena. Tak lama kemudian, Pumba dan Timon juga ikut bertarung. Nala berhadapan dengan Senzi, pemimpin para hiena. Para hiena yang mulai terdesak akhirnya melarikan diri. Lalu Simba yang melihat Scar juga melarikan diri akhirnya mengejarnya. Scar yang terdesak memohon ampun kepada Simba. Ia mengatakan bahwa kerjasama dengan hiena tidak serius. Bahkan Scar berencana untuk membunuh para hiena itu. Tapi dari kejauhan, para hiena yang mendengar perkataan Scar merasa dihianati. Simba akhirnya mengampuni Scar dan memintanya untuk pergi dari Pride Lands. Scar awalnya setuju. Namun ketika Simba lengah, ia justru menyerangnya. Mereka pun berkelahi. Dan Scar jatuh dari atas tebing. Scar yang terjatuh ternyata tidak mati dan bertemu dengan para hiena. Di sana, para hiena menyerang Scar yang sebelumnya berkata telah mengkhianati mereka. Kini Simba menjadi raja di Pride Lands dan dikaruniai seorang anak hasil perkawinannya dengan Nala. Hewan-hewan lain juga mulai kembali ke sana setelah tumbuhan dan mata air mulai muncul. Pride Lands kini menjadi tempat hidup yang aman dan makmur seperti dulu lagi. Nah, itu dia akhir dari cerita film The Lion King. Sebenarnya cerita ini tidak berubah dari versi pertama yang dirilis tahun 1994 lalu. Karena memang film ini hanya di remake dari tampilan visualnya saja. Secara keseluruhan, film ini sangat menarik dan cocok untuk ditonton bersama keluarga. Sebab jalan ceritanya yang mudah dicerna. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya ya. Karena apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Menurut Movie Rastis, Hakuna Matata ini adalah frasa paling memorable dari film The Lion King. Frasa ini diartikan dengan jangan khawatir. Emang kita nggak akan bisa ngerubah masa lalu, tapi kita selalu bisa mempersiapkan masa depan. Kalau udah terjadi ya udah. Merasa khawatir tidak mengurangi rasa sakit dan rasa bersalah. Kesalahan tidak bisa berubah, tapi bisa diperbaiki. Tapi yang pertama, kamu harus bisa memaafkan dirimu sendiri. Menurut kamu pribadi gimana? Komen-komen dong. Movie Rastis ngasih skor 7 dari 10 jengkol nih, yang berarti asik buat dinikmati. Karena emang visualnya tuh realistis banget. Movie Rastis juga mau ngucapin terima kasih kepada kamu yang udah nonton video ini. Semoga kamu dapat terhibur dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.